Salam sejahtera, salam, selamat pagi, salam sehat, sareng sami. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Pak Prodi. Pak Prodi. Besek kan gede. Gila ya. wah, ya saya lupa ini. Nih, halo, kita mulai ya, Ya, tadi belum ini masih mute tadi. Ulang ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam sehat, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Bapak Dekan, Ibu Direktur Pasca yang saya hormati, Saudara Ketua WARC yang saya hormati, dan seluruh, ini juga ada saya lihat nih, Direktur Vokasi ya, yang saya hormati, dan seluruh peserta sosialisasi IBAH Yayasan yang berbahagia. Pertama-tama, puja pengastuti kehadapan Ida Sang Paramawapai Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul dalam rangka mengikuti sosialisasi IBAH dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada yayasan yang telah mampu menyisihkan uangnya untuk membackup WARC dan sekaligus juga membackup Universitas Warmadewa di dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, khususnya di bidang penelitian. Saya berharap agar benar-benar IBAH ini IBAH ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga harga yang dikeluarkan oleh yayasan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga lagi dari harga yang diberikan oleh yayasan. Oleh sebab itu, saya minta kepada Mang De sebagai Ketua WARC untuk benar-benar melaksanakan, mensilek proposal penelitian yang benar-benar berkualitas dalam rangka meningkatkan output maupun outcome daripada penelitian WARC ini. Kurikulum kita saja yang sudah kita declare sejak tahun 2016 adalah kurikulum perguruan tinggi yang disebut sebagai KPT, yang tidak lain sesungguhnya adalah kurikulum berbasis kompetensi. Sementara kurikulum berbasis kompetensi itu, padanan katanya adalah outcome based kurikulum. Jadi outcome based kurikulum. Ya. Nah, oleh sebab itu saya minta dengan sangat agar WARC benar-benar meningkatkan mekanisme kualitas seleksi proposalnya sehingga outcome dan output dan outcome-nya benar-benar bernilai sesuai dengan dana yang kita keluarkan. Jadi sekali lagi selamat kepada WARC yang sudah berhasil untuk tahun yang keberapa nih Pak? Yang ketiga ya? Untuk tahun yang ketiga menerima IBAH dari yayasan. Selamat melaksanakan sosialisasi, mudah-mudahan dosen lebih bisa meningkatkan kapasitasnya dengan dana yang di-provide, yang diberikan oleh Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali. Demikian, saya akhiri dengan Pramu Santi, Om Santi,
Santi, Santi. Santi, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rektor yang memberikan sambutannya. Acara kami lanjutkan dengan sambutan sekaligus juga membuka acara Himba Yayasan Kesehatan Covid Provinsi Bali. Sambutan dari Bapak Ketua Yayasan kita, Bapak Dr. Anis Anakududi Aswaismurti, kami persilakan. Om Swastiastu. Halo, suara saya didengar? Swastiastu. Oke, Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam sehat, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, para pejabat struktural direktorat, kemudian saya lihat tadi ada Ibu Direktur Pasca, Direktur Vokasi, para dekan, dan tentu Ketua WRC dan seluruh tim, serta para penerima hibah dan peserta sosialisasi hibah penelitian Yayasan Kesejahteraan Korporat Provinsi Bali tahun 2022 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama, momen ini saya gunakan untuk mengucapkan selamat menyongsong tahun 2022, tahun baru. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita lebih bisa mengembangkan tugas dan fungsi kita masing-masing, dan mudah-mudahan juga pandemi sudah semakin melandai, karena dalam pidato Bapak Gubernur kemarin saya dengar kita sudah masuk ke level digit 1, gitu. Jadi di bawah 10 setiap harinya. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan prokes yang ketat, menjaga jarak dan tentu protokol kesehatan dengan baik, Atungkare 2022 Bali dan kita semua akan bisa lebih merasakan bagaimana situasi dan kondisi yang lebih baik. Saya mengucapkan apresiasi terima kasih kepada WRC yang sudah bisa melaksanakan tugas selama 3 tahun untuk meningkatkan tidak saja kuantitas tetapi kualitas penelitian. Dan saya sudah minta kepada Ketua WRC mulai tahun ketiga kita sudah mulai berpikir pada kualitas, bukan lagi kuantitas. Oleh karenanya, mapping terhadap riset-riset di Warmadewa ini perlu dilakukan dan perlu dikoordinasikan juga dengan Lemlit. Paling tidak kita patut berbangga dan bersyukur Warmadewa itu secara internal sudah menyiapkan 2 pendanaan. Yang pertama dari Lemlit dalam bentuk RKA, yang kedua dari WARC yang kita berikan langsung dari yayasan. Kenapa yayasan memberikan langsung kepada WARC dan kenapa harus ada WARC? Karena kita melihat salah satu roh dan nafas perguruan tinggi itu sesungguhnya ada pada riset di samping pendidikan dan pembelajaran. Karena dari riset inilah kita akan banyak dikenal. Riset ini keluarannya bermacam-macam, bisa buku, bisa menjadi tempat untuk atau diaplikasikan dalam bentuk pengabdian, bisa jurnal, dan banyak hal. Dan perguruan tinggi yang hebat adalah perguruan tinggi yang pemikiran-pemikirannya bisa digunakan oleh pihak lain. Dan tentu pemikiran-pemikiran itu keluarnya dari riset-riset yang dibangun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, setelah riset, setelah WRC, harapan saya juga nanti akan lahir dan tumbuh pusat-pusat kajian atau kelompok-kelompok peneliti. Sebagaimana kemarin sudah dipetakan, paling tidak Warmadewa harus punya 5-7 pusat studi yang nanti akan bisa memberikan kontribusi dalam pemikiran-pemikiran bidang ilmu maupun interdisipliner dalam rangka membreakdown visi universitas. Dan saya yakin juga melalui riset inilah nanti kita akan lebih mudah membangun kerjasama dengan pihak luar, pihak asing, dalam rangka mewujudkan Go Global. Jadi Go Global yang kita mau tuju tidak serta-merta bisa kita raih tanpa didasarkan atas satu kompetensi para dosen.
dalam rangka bagaimana melaksanakan Tridharma. Yang kedua, pemahaman dan kedalaman keilmuan yang dimiliki oleh masing-masing dosen dalam rangka bagaimana dia bisa mendialogkan, mendiskusikan dengan pihak lain. Pihak lain itu bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Yang ketiga, bisa memperkenalkan karya-karya dosen, khususnya di bidang akademik, yang nanti bisa didesiminasi, ditukar pikirkan dengan pihak-pihak lain. Dan dari situ kita akan tahu sejauh mana Warma Dewa bisa mewarnai dialog dan diskusi akademik, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Dan dari sini juga saya harapkan nanti akan ada perubahan kurikulum. Jadi kurikulum itu tidak serta-merta copy paste dari apa yang ada di tempat lain. Kurikulum adalah seupaya pengembangan kita melalui dialog akademik yang terus-menerus, tentu dikaitkan dengan tantangan yang ada di luar kita. Oleh karenanya saya minta kepada seluruh jajaran pimpinan, kita harus mulai berpikir out of the box. Gitu. Kita tidak membandingkan dengan kampus-kampus yang ada di dalam negeri. Warma Dewa sudah go global. Bila perlu cari referensi akademik yang berkaitan dengan bidang ilmu dengan kampus-kampus besar di luar negeri. Hanya dengan cara berpikir itu, saya pikir Warma Dewa akan bisa melakukan lompatan pemikiran. Tidak saja merayap, tetapi melompat. Dan saya yakin dengan kekuatan teman-teman, dengan 160 doktor, ya, hampir 12 profesor yang kita punya, dan sekitar 125 lektor kepala, ini adalah kekuatan, ya, skuadron akademik yang kita punya, yang perlu kita gerakkan gitu. Melalui mana? Ya tentu melalui riset. Karena basis riset inilah yang nanti akan memberikan vibrasi akademik, vibrasi pemikiran, dialog pemikiran, dan tentu dari sini kita akan bisa membangun kerjasama dengan pihak lain. Kalau itu tidak kita punya, satu, apa yang mau kita studi bandingkan? Tidak ada, kecuali jalan-jalan. Kemudian apa yang mau kita ajak kerjasama dengan pihak luar? Kecuali kita akan jadi korban kerjasama. Kita akan jadi objek, bukan jadi subjek kerjasama. Yang ketiga, kalau itu tidak ada, apa yang mau kita publikasikan? Tidak ada. Lalu kalau itu tidak ada, Warma Dewa itu apa? Hanya tempat belajar, kampusnya keren, mahasiswanya banyak. Ya kayak sekolah. Nah ini yang mimpi yang ingin saya ajak teman-teman untuk mulai membuka diri, membuka cakrawala, dan berhenti untuk mendiskusikan sesuatu yang sangat-sangat parsial di satu sisi, yang sangat-sangat dangkal, lebih-lebih lagi yang sangat-sangat eksistensial. Eksistensial itu maksudnya, wah ini di sini, itu di situ. Jadi sudah selesai. Apa yang mau dicari? Kita udah go global. Kita sudah mulai membuka cakrawala pandang kita keluar. Kita sudah harus berpikir out of the box. Ini yang saya harapkan WRC bisa mengawal ini. Kenapa kemudian yayasan dengan begitu semangatnya menggerakkan WRC dengan dana yang tidak kecil kita kucurkan kepada WRC. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kesempatan kepada para dosen. Jadi mereka tidak lagi kesulitan dana untuk melakukan riset. Tinggal buat proposal yang berkualitas, sehingga berlatih, dan berlatih. Ya, ditolak sekali, terus diulangi, begitu. Jadi melalui itu yang kita sebut dengan pembelajaran yang terus-menerus, yang harus kita lakukan. Dan saya yakin kok, dengan banyak tempat, banyak ruang dialog yang kita buka, dengan tempat sumber-sumber pendanaan yang kita buka, dosen-dosen Warma Dewa akan jadi dosen-dosen yang keren, tidak saja dalam hal pengajaran, tetapi juga dalam hal riset. Dan saya minta kepada Ketua WRC ke depan, ini akan menghimpun alumninya. Alumni dalam arti, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi lembaga yang memberikan sertifikasi terhadap standar peneliti. Jadi dosen peneliti itu kayak apa sih standarnya? Gitu. Ada mungkin saja yang sudah expert, ada peneliti yang masih tingkat madya, ada peneliti yang masih pemula. Jangan sampai terus pemula aja, ya, tanpa ada standar yang
atau kualifikasi yang jelas, dan saya minta WRC bisa lakukan itu sehingga makin ke depan WRC itu tidak hanya 5 orang gitu. Makin ke depan ada 20 orang, ada 50 orang, ada 100 orang, dan ada 200 orang yang bisa nanti menjadi tenaga-tenaga riset yang andal. Dan kalau ini bisa kita wujudkan, sangat tidak sulit untuk mewujudkan Go Global 2034. Selamat untuk kita semua, selamat mengikuti sosialisasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan dengan mengucapkan Om Awigenamastu Nama Sidam, maka sosialisasi hibah penelitian Yayasan tahun 2022 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak saya memberikan dan juga dorongan yang sangat berharga sekali Pak kita ya di Organisasi Dewa dapat meningkatkan kualitas penelitian. Nah, cara kita lanjutkan ya dengan dengan sesi sosialisasi. Nah, saya ingin menyampaikan pada tahun 2022 nanti WRC akan kembali menyelenggarakan hibah yayasan provinsi Bali, yang mana penerimaan proposal itu sudah kami launching, dan deadline-nya ditargetkan adalah pada tanggal 1 Februari nanti. Nah, untuk itu seperti apa syarat dan skema mengenai hibah tahun 2022 nanti, langsung saja kita berikan waktu kepada Pak Direktur Utama Center, Pak Edi Marutra PhD, untuk menyampaikan pemaparan materi mengenai hibah penelitian ini. Kepada Pak Andi, silakan waktu dan kamera. Oke, terima kasih Bayu atas atas pengantarnya ya. Setiap kali mendengar dorongan dari Pak Rektor dan Pak Ketua Yayasan selalu belum kalau saya jering gitu ya, tugasnya berat gitu untuk membuat sesuatu yang besar gitu ya, karena Warma Dewa kita selalu berpandangan bahwa Warma Dewa adalah sebuah institusi besar, jadi kita harus punya cita-cita yang juga tidak kalah besarnya gitu, dan beban itu harus kita tanggung secara bersama-sama. Nah, setelah 3 tahun nih kami memasuki tahun keempat, hibah kelima di WRC. Kami melakukan regenerasi, ya. Saya mencoba mengajak lebih banyak lagi anak-anak muda. Kalau sebelumnya Pak Tudarmo, saya dan Agung Prames kami bertiga. Nah, sekarang di tahun keempat dan hibah kelima ini kami mengajak lebih banyak lagi orang untuk sama-sama kita mengerjakan tanggung jawab yang besar. Bayu bisa minta tolong sebelum saya masuk ke materi pokok, saya ingin menyampaikan dulu strategi yang rencananya akan kami terapkan di tahun 2022. Nah, yang pertama adalah cita-cita kita tentu adalah menjadi lembaga penelitian dengan peneliti yang mampu menghasilkan penelitian kelas dunia. Nah, hanya dengan cara itu kita bisa masuk ke kancah global di tahun 2034. Kapan mulainya? Harusnya sudah mulai, tapi kami tetapkan kita akan mulai di tahun 2022. Nah, untuk mencapai hal itu kita memerlukan capacity building. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik bagi dosen-dosen kita untuk meningkatkan kemampuan menelitinya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan peningkatan knowledge dan skill di dalam bidang penelitian. Nah, kami setelah mengalami 4 kali pemberian dana hibah, melakukan evaluasi, dan kami melihat bahwa hipotesa kami bahwa dosen yang S2 sudah memiliki knowledge dan skill yang mumpuni di bidang penelitian, mungkin harus sedikit kita koreksi. Nah, sehingga kami akan melaksanakan beberapa kelas-kelas pelatihan penelitian yang akan kita lakukan secara berjenjang. Jadi akan ada kelas penelitian menulis proposal, kelas penelitian menyusun metodologi penelitian, kelas mengumpulkan data lapangan, lalu akan ada kelas penulisan, dan terakhir akan ada kelas publikasi. Jadi setidaknya akan ada 7 kelas yang akan kita laksanakan selama tahun 2022, dimulai dari bulan Januari dan berakhir di bulan November. Jadi siapapun yang ikut serta nanti akan dapat sertifikat sebagai peserta kelas pelatihan penelitian selama kurang lebih 12-14 jam. Nah, itu yang akan menjadi bekal kita di dalam melakukan penelitian yang lebih besar.
Lalu apa yang kami lakukan? Nah, secara internal kami juga selalu melakukan pendekatan terhadap peneliti di luar negeri, rekan-rekan peneliti di Australia, di Singapura, dan di Inggris. Nah, saya sendiri selalu melakukan komunikasi dan kita coba melihat apa sih yang orang di dunia dibicarakan di dalam bidang riset, di dalam berbagai bidang ilmu, terutama di bidang ekowisata ya. Nah, jadi global issue itu harus kita tangkap. Nah, berikutnya dari situ kami mengembangkan tema-tema yang up to date, yang cocok dengan untuk dijual. Tadi kalau kata ketua yayasan, cocok untuk kita kerjasamakan sehingga saat kita keluar kita sudah membawa bekal, tidak dengan tangan kosong. Ini loh riset yang sudah kami lakukan, bahwa riset kami up to date dan riset kami sudah menyangkut isu global. Nah, dari di bidang mana bisa kita kerjasamakan? Dari situ nanti kita akan memulai melakukan pembicaraan dengan mitra-mitra kita. Nah, lalu kita perlu membangun network. Nah, hanya dengan melakukan network, kita bisa melakukan kolaborasi internasional. Nah, inilah yang tahun 2022 kan mulai kita coba kita akan laksanakan dengan cara yang lebih sistematis. Jadi dengan cara yang benar-benar tidak akan kita lepas. Kalau 3 hibah sebelumnya benar-benar kita lepas, kita biarkan peneliti untuk bekerja mengerjakan penelitian. Next. Nah, jadi strateginya ada beberapa strategi. Yang pertama adalah hibah penelitian dosen pemula. Nah, ini adalah murni untuk melakukan capacity building, untuk melatih peneliti-peneliti baru untuk melakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di dalam melakukan penelitian. Next. Strategi yang kedua adalah kita masuk ke global issue. Jadi akan ada penelitian tematik. Jadi di tim 2RC sudah mengembangkan 4 tema besar yang nanti akan ada 2 strategi di sini. Yang pertama kita buka untuk peneliti yang sudah senior, lektor ke atas, siapa yang bisa mengembangkan penelitian yang sesuai dengan isu global. Yang kedua, tim di IAC secara internal juga akan mengembangkan tema-tema yang berbasis isu global. Nah, ini next terus. Nah, ini tren-tren global, next ya, terus sampai habis ya. Nah, jadi upaya kita adalah bagaimana kasus next terus sampai habis. Nah, jadi kita harus melingkan pengetahuan kita tentang Bali, pengetahuan kita tentang Indonesia dengan apa yang orang secara global pikirkan atau apa yang orang secara global riset gitu ya. Fokus kita ada 5 ya. Yang pertama adalah post neolib. Nah, ini di bidang ekonomi dan di bidang politik, apa yang orang global bicarakan, lalu apa yang bisa kita sumbangkan pemikiran dari kasus Bali atau dari kasus Indonesia. Yang kedua adalah post-COVID landscape. Jadi yang berwarna merah di lingkaran yang paling besar itu akan menjadi area of research kita. Setelah COVID, apa yang terjadi dengan dunia? Apa yang terjadi di Bali? Kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah? Lalu apa yang terjadi secara global? Riset di bidang ini masih akan menjadi tren kira-kira 2-3 tahun ke depan. Yang berikutnya adalah pandangan orang terhadap pemerintah yang diistilahkan sebagai neostatism. Yang keempat adalah paradigma baru tentang pembangunan, gitu ya. Jadi ini akan mengubah paradigma baru kita tentang bagaimana caranya membangun negara, bagaimana membangun wilayah dan seterusnya. Dan terakhir adalah fokus kita adalah pada inequality dan injustice. Nah, jadi kita lihat di Bali apa yang terjadi secara nasional, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, lalu secara global apa yang orang perdebatkan. Nah, dengan begitu nanti kita saat tahun depan border sudah dibuka, kita bisa ikut seminar international conference, lalu kita bawakan makalah kita. Nah, dari situ biasanya kita bisa menarik calon-calon kolaborator kita. Ini loh yang terjadi di Bali, ini yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau di negara lain seperti apa, lalu apa yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kita seperti tadi saat ke luar negeri, di samping jalan-jalan kita sudah membawa bekal, kita sudah membawa bahan yang akan kita tawarkan untuk kita kerjasamakan. Di next. Nah, selanjutnya tentu kita tadi Pak Kuehan sempat menyinggung soal rencana membangun pusat studi. Jadi ada 7 pusat studi yang mungkin bisa kita kembangkan. Yang di tengah itu adalah pusat studi, yang di sebelah kanan itu adalah nanti akan diisi oleh dosen pemula, para peneliti pemula yang akan kita latih skill dan knowledge-nya. Yang di sebelah kiri itu adalah tema-tema global yang sedang kita kembangkan. Jadi dari tema-tema global kita punya tema-tema penelitian yang sudah up to date. Lalu siapa yang akan menggarap adalah dosen-dosen muda yang sebelah kanan itu yang akan kita latih melalui skema hibah dosen pemula. Jadi mungkin di tahun 2023 kita sudah mulai bisa bergerak memiliki pusat-pusat studi gitu. Nah, dari pusat-pusat studi inilah yang nanti akan mengembangkan penelitian-penelitian di Warma Dewa, sehingga memang di tahun 2034
kita sudah harapannya mampu masuk ke penelitian di tingkat global, menjadi universitas dengan kualitas riset yang internasional. Ini saja. Oke, jadi ini rencana kerja dari tim Warma Dewa Research Center yang sudah disusun selama 1 tahun. Jadi ada beberapa latihan penelitian yang nanti akan kita laksanakan. Yang ini bukan pelatihannya ini ya. Ini adalah soal proposalnya. Kapan proposalnya dibuka, lalu kapan akan deadline pengumpulannya. Lalu nanti setiap peneliti akan didampingi oleh mentor. Jadi mentor ini semacam pembimbing ya. Pembimbingnya kita akan ambil yang levelnya nasional. Jadi bukan tim teman-teman kami yang akan melakukan mentoring, tetapi mentor peneliti tingkat nasional akan mendampingi setiap peneliti dalam melakukan penelitiannya. Jadi setiap kesulitan yang dialami bisa didiskusikan dengan mentor. Harapannya tentu adalah kualitas penelitian akan semakin meningkat, dan yang paling penting selain kualitas penelitiannya adalah kualitas penelitinya yang meningkat, pengetahuan dan keterampilan menelitinya yang meningkat. Nah, itu yang paling kami harapkan dari proses mentorship ini. Nah, untuk itu ada beberapa kegiatan yang nanti akan kita ceritakan ya, kita akan sosialisasikan tanggal-tanggal pentingnya di next terus. Dan ini adalah pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan di Warma Dewa Research Center. Jadi masing-masing pelatihan itu durasinya sekitar 2 jam, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita berlatih menyusun pertanyaan riset dulu, pertanyaan yang epistemologis. Jadi pertanyaan epistemologis itu adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab kalau kita melakukan riset, gitu ya, yang didukung oleh data yang valid, gitu ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai pertanyaan epistemologis. Ternyata kita perlu melakukan pelatihan itu. Lalu pelatihan yang kedua setelah kita mampu membuat pertanyaan riset adalah pelatihan menyusun proposal. Ini 2 jam juga, bagaimana caranya menyusun proposal, apa proposal yang baik dan bagaimana proposal yang baik, nanti kita akan melakukan pelatihan itu. Kemudian setelah menyusun proposal, kita akan melakukan pelatihan metode penelitian. Nah, di sini akan ada 3 pelatihan, pelatihan kualitatif, pelatihan kuantitatif, dan pelatihan mixed method. Berikutnya setelah kita tahu soal metode, lalu adalah pelatihan penelitian lapangan, bagaimana strategi mengumpulkan data di lapangan. Karena kami melihat bahwa beberapa dari hasil evaluasi kami, beberapa peneliti tidak benar-benar melakukan penelitian lapangan. Yang berikutnya adalah bagaimana mengolah data. Nah, setelah kita punya files of data, gitu ya, setelah kita memiliki kumpulkan data, kami akan melakukan juga pelatihan pengolahan data. Ya. Pengolahan datanya biasanya menggunakan alat, bisa menggunakan SPSS, bisa menggunakan NVivo, dan pengolahan dan software pengolahan data yang lain. Nanti akan ada pelatihan-pelatihan itu, durasinya juga masing-masing akan 2 jam. Kemudian pelatihan penulisan hasil. Jadi setelah kita punya penelitian dan kita memiliki laporan yang sekian ratus halaman, biasanya harus kita ringkas menjadi hanya 15 halaman. Nah, inilah yang kita sebut sebagai penulisan hasil. Jadi kita laporkan hasil penelitian kita apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kita akan melakukan juga pelatihan penulisan artikel ilmiah. Nah, jadi sasarannya ini ada 2 sasaran tembaknya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sasaran tembak yang pertama adalah kualitas penelitiannya meningkat. Sasaran yang kedua adalah kapasitas penelitinya juga meningkat. Jadi kapasitas itu menyangkut pengetahuan dan keterampilan di dalam melakukan penelitian. Nah, jika teman-teman peneliti muda ingin melaksanakan ini, nanti kami akan update terus kapan tanggal-tanggal penting dibukanya pelatihan-pelatihan ini, dan juga tanggal-tanggal penting kapan proposal penelitian akan kita buka. Gitu ya. Nah, saya kira itu yang untuk pembukaan yang bisa saya sampaikan. Kita akan masuk ke materi sosialisasi hibah. Nah, itu adalah rencana yang akan dilakukan oleh WAFC di tahun 2022. Nah, sekarang ini adalah buku panduan bagi teman-teman rekan-rekan dosen yang hendak melakukan penelitian. Buku panduan hibah ini sudah kami sebarkan, sudah disebarkan ya, Bayu ya. Jadi sudah kami sebarkan ke masing-masing program studi. Kalau ada yang tidak mendapatkan buku ini bisa menghubungi tim di WSC, nanti di-share dalam bentuk PDF mungkin ya. Nanti mungkin akan di-share di PUW dalam bentuk PDF. Jadi ini adalah di web juga ada katanya ya, di websitenya WSC juga ada buku panduan. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang hendak melakukan
atau mengajukan proposal bisa mengacu kepada panduan ini. Apa sih yang bedanya dosen muda dengan misalnya dosen penelitian tematik, nanti akan ada di sini. Persyaratannya juga berbeda gitu ya. Coba kita lihat ya, kita review isinya apa gitu ya. Jadi ini adalah daftar isinya. Yang pertama nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan ini di next. Nah, jadi ini yang pertama adalah skema dosen pemula. Di next. Nah, jadi skema dosen pemula ini adalah yang sudah 3 kali kami laksanakan. Ya, jadi dari 3 kali pelaksanaan ada beberapa kendala. Yang pertama adalah kehabisan ide. Jadi kami menengarai bahwa di tengah jalan ada beberapa peneliti kehabisan ide sehingga tidak mampu lagi menghasilkan proposal yang baik gitu ya. Karena di awal-awal masih memiliki ide yang berasal dari tugas akhir pada waktu S2 atau dari sebagian dari tugas akhir pada waktu S3. Nah, itu yang diajukan. Nah, setelah itu selesai, idenya habis, tidak bisa lagi melakukan penelitian. Nah, ini hanya dugaan saya saja, karena terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya. Nah, inilah sehingga kami melahirkan program, nanti akan ada pelatihan penulisan atau pelatihan penyusunan pertanyaan riset, gitu ya, dan pelatihan penyusunan proposal. Jadi setiap ada persoalan, kami selalu diskusikan dan kami coba carikan jalan keluarnya bagaimana, gitu ya. Jadi jalan keluar yang kami lakukan adalah nanti akan ada pelatihan itu, gitu, Bapak Ibu yang akan mengikuti dosen pemula ini di next. Nah, tema-temanya juga sudah kami buat gitu ya, tema-tema untuk dosen pemula. Misalnya subtema yang pertama itu adalah ekologi, pariwisata, dan ekowisata. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sudah memiliki, biasanya ya, ini dosen-dosen pemula biasanya pasti akan mengajukan tesisnya, gitu ya, tesis S2-nya akan diajukan. Cobalah keluar sedikit dari tesis itu, boleh ambil bagian metodologinya, tapi keluar lalu masukkan ke dalam subtema ini ya. Jadi jangan dimasukkan blok gitu ya, satu penelitian itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya ilmu kita tidak berkembang karena itu sesuatu yang sudah pernah kita garap lalu kita garap ulang gitu ya. Seperti masakan yang sudah kemarin kita hangatkan lagi gitu. Jadi kita tidak punya masakan baru. Nah, harapannya adalah dosen pemula ini di sini berlatih membuat masakan baru. Dan tema-temanya sudah kami coba bantu rumuskan gitu ya. Kalau misalnya ada yang di luar ini gimana? Nah, nanti bisa kita diskusikan. Nah, tema berikutnya, nah itu ada beberapa tema, ada Bali dan Indonesia Timur misalnya ya. Misalnya ada yang memiliki penelitian tentang Kupang, penelitian tentang kesehatan masyarakat di Lombok misalnya, atau penelitian tentang pembangunan UKM di mana ya, di Bima gitu misalnya. Bisa kita, karena kita kan ingin menjadi leading sektor penelitian di kawasan Indonesia Timur. Jadi kita garap kawasan itu sehingga ketika orang ingin mencari penelitian terbaik tentang Indonesia Timur harus mencari keluar Madewa. Nah, itu targetnya seperti itu. Lalu ada kebijakan dan pembangunan lokal. Nah, ini teman-teman di FISIP barangkali bisa melihat ini, teman-teman di Fakultas Hukum juga, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman di arsitektur juga bisa melihat subtema yang ketiga. Next. Yang keempat adalah soal perubahan iklim. Nah, ini kan tidak ada prodinya. Ngapain sih buat perubahan iklim? Nah, ini salah satunya adalah secara global ini sedang menjadi sesuatu yang dibicarakan. Apalagi tahun depan akan ada pertemuan G20 ya di Bali tempatnya. Kalau kita punya materi ini akan menjadi sesuatu yang boom gitu ya. Jadi ketemu antara tema yang akan dibahas oleh G20 dengan tema penelitian yang dilakukan di Warmadewa Research Center. Saya sendiri mendapat tawaran untuk melakukan penelitian ini dari Kedutaan Besar Belanda dan sampai saat ini saya belum jawab gitu ya. Nanti mau nggak ikut di tim kami gitu ya, saya belum jawab karena saya belum tahu apa yang harus kita bahas di dalam ini, dan dia secara tegas sudah menyatakan ini akan kami bawa ke G20 gitu ya, akan kita bawa ke G20, kalau mau kontak saya gitu. Sampai sekarang saya belum kontak perwakilan dari Kedutaan Besar Belanda. Next. Nah, berikutnya tema yang kedua adalah soal ekonomi lokal, orange ekonomi yang berbasis kebudayaan gitu ya. Jadi nilai-nilai budaya yang selama ini hanya menjadi objek, sekarang harus kita jadikan sebagai subjek di dalam pembangunan, terutama di dalam pembangunan ekonomi. Jadi subtemanya sama gitu ya, meskipun tema besarnya adalah orange ekonomi, jadi dilihat dari sisi ekologi, dari pariwisata dan seterusnya. Next. Nah, juga orange ekonomi ini bisa dilihat di Bali dan di Indonesia Timur. Bisa juga dilihat dari sisi kebijakan dan pembangunan lokal, ya, kebijakan pembangunan ekonomi misalnya. Next. Nah, tema yang ketiga adalah tema yang sekarang sedang up to date gitu ya, yang sedang in gitu ya, sedang banyak sekali orang yang menggunakan.
mukanya ke arah situ, mengarahkan perhatian ke situ, ya, yaitu soal kesehatan masyarakat terkait dengan pandemi dan transmitted diseases, gitu ya, pandemi dan penyakit menular. Ini kita bisa lihat juga dari kacamata yang sama, dari kacamata Bali dan Indonesia Timur, dari sisi kebijakan dan pembangunan lokal, dari sisi ketahanan pangan misalnya, ya, dari teman-teman pertanian mungkin bisa menggali isu itu dari sana. Jadi kita bisa berdebat soal kesehatan masyarakat dari sisi ketahanan pangannya misalnya, ya. Ketahanan pangan sangat berpengaruh kepada kemungkinan tersebarnya penyakit misalnya. Saya nggak tahu, tapi itu bisa kita gali. Isu-isu semacam itu perlu kita gali, sehingga seperti tadi kalau kita mau keluar negeri, kita bisa ke kancah internasional, kita sudah bawa material ini loh yang terjadi di Bali atau di Indonesia Timur soal ketahanan pangan, ternyata dia berpengaruh terhadap transmitted diseases tadi, gitu ya, terhadap penyakit menular tadi. Nah, itu bisa kita bicarakan. Nah, kami nggak punya labnya, tempatmu ada nggak labnya? Kami siapkan nanti misalnya field research-nya, gitu ya, riset lapangannya kami yang menyiapkan, misalnya bisa kita bicara seperti itu. Jadi setidaknya kita sudah punya bekal saat kita akan ke international conference. Nah, yang tema yang keempat adalah soal perencanaan wilayah dan infrastruktur. Nah, ini teman-teman di ekonomi studi pembangunan, teman-teman di arsitektur atau di teknik sipil, nah, yang menggarap soal jalan raya misalnya bisa mengambil tema ini, ya. Apa kaitannya dengan perubahan iklim misalnya? Bagaimana dengan perencanaan wilayah dan infrastruktur di Bali dan Indonesia Timur misalnya, ya, jadi bisa kita lihat. Lalu bagaimana dengan bidang ekologi, pariwisata dan ekowisatanya? Nah, lalu siapa yang boleh ikut? Nah, ini teman-teman sekali lagi bisa lihat di sini, ya, Bapak Ibu dosen yang ingin mengajukan bisa lihat di syarat dan ketentuan skema hibah. Jadi di situ ada diatur syarat-syarat penerimanya siapa saja, gitu ya, yang berhak menerima. Lalu bagaimana teknis mengajukan proposalnya juga sudah ada diatur. Yang pertama misalnya, ya, memiliki jabatan akademik maksimal lektor, gitu ya. Asisten ahli boleh, yang hanya berbekal kontrak dari yayasan boleh, gitu ya. Tapi maksimal lektor, gitu ya. Sehingga pengajunya terdiri dari satu orang ketua, satu anggota. Yang nomor 3 ini kami mencoba mendorong terjadinya penelitian lintas prodi, gitu ya. Bisa dilakukan oleh peneliti lintas fakultas, gitu. Tidak harus, tapi bisa. Tapi kita sedang mencoba melakukan yang multidisiplin lagi, yang nomor 3 ini. Kemudian wajib melibatkan mahasiswa. Ini melibatkan mahasiswa ini arahnya adalah apa? Arahnya adalah supaya terintegrasi dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan, supaya tidak terpisah. Supaya beban Bapak Ibu juga tidak berat sekali. Penelitian beda, mengajarnya beda, nanti pengabdian masyarakatnya beda. Nah, kalau kita bisa buat terintegrasi semuanya, penelitian kita terintegrasi dengan perkuliahan yang kita ajarkan, bebannya kan lebih ringan. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bisa mengajak 5 orang mahasiswa di dalam sebagai anggota tim peneliti. Dan mahasiswanya ini juga tidak harus meninggalkan kuliahnya saat melakukan penelitiannya, tetapi dia tetap terintegrasi dengan materi kuliah yang Bapak Ibu sekalian ajarkan. Nah, yang nomor 5 ini adalah asas asas keseriusan Bapak Ibu dalam melakukan penelitian. Jadi yang sudah menerima dari hibah dari skema lain tidak boleh mengajukan. Jadi kita coba fokus dulu, ya, lakukan satu penelitian dalam satu periode. Kalau melakukan beberapa penelitian mungkin nanti hasilnya akan kurang bagus. Karena ini adalah dosen pemula, kita berlatih dulu membuat penelitian yang benar, berlatih dulu membangun pengetahuan dan skill meneliti kita yang baik, gitu ya. Nah, kalau itu sudah kita pegang, hasilnya saya meyakini hasilnya akan cukup bagus. Di next. Nah, ini ada banyak lagi persyaratan-persyaratan lain. Intinya adalah mengatur supaya kita semua tertib, gitu ya. Mengatur supaya kita semua tekun, mengatur supaya kita semua mau mematuhi jadwal penelitian yang sudah kita buat sendiri, gitu ya. Dan karena prinsip yang dosen pemula ini adalah pelatihan, gitu ya, berlatih meneliti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, maka itu nanti yang akan kita tekankan di sini. Format-format nanti bisa kita sesuaikan belakangan, tapi yang penting adalah kita paham dulu yang dimaksud dengan pertanyaan epistemologis itu seperti apa, gitu ya. Metode untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti apa, data lapangan yang saya butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu apa saja, cara saya mengumpulkan data lapangan yang akan menjawab pertanyaan itu bagaimana,
setelah saya punya data, bagaimana caranya saya melaporkan hasilnya itu, sehingga pertanyaan epistemologis yang saya susun di awal bisa terjawab. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana caranya saya melaporkan kepada masyarakat ilmiah dalam bentuk tulisan artikel ilmiah, ya. Jadi hasil penelitian itu harus kita laporkan kepada masyarakat ilmiah. Nah, dari situ dari melakukan latihan-latihan itu kita akan bisa meningkatkan kapasitas kita. Dan semua yang peraturan atau apa namanya persyaratan yang kami buat adalah mengarahkan teman-teman untuk masuk ke jalur itu, gitu ya, masuk ke jalur yang akan meningkatkan kemampuan dan skill kita. Nah, sehingga dibutuhkan ketertiban, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan tidak mudah menyerah, tadi ya disampaikan. Dan kami akan selalu siap mendampingi dengan menyertakan mentor. Jadi begitu ada staff, silakan ditanyakan sama mentornya, diskusikan sama mentornya, di mana staffnya, gitu ya. Nah, sehingga mentor inilah yang akan dalam tanda kutip menjamin penelitian ini akan berhasil. Dan kami sudah berbicara kepada mentor-mentor dan kami sudah tekankan kepada mereka, tolong bantu tim peneliti ini nanti supaya mereka menghasilkan penelitian yang baik, gitu ya. Dan para mentornya sudah bersepakat juga bahwa mereka juga akan siap untuk membantu teman-teman dosen di Warma Dewa untuk melakukan penelitian yang baik. Next. Nah, ini soal pembiayaan. Jadi dana maksimal 20 juta. Fase pencairannya ini sudah diatur oleh teman-teman ini ya, teman-teman di WSI sudah mengatur fase pertamanya kapan cair, fase keduanya kapan cair, fase ketiganya kapan, dan fase keempatnya kapan. Nah, ini nanti supaya kita tertib asas, pencairan ini juga supaya kita tertib asas ya, jangan begitu dapat uang langsung hilang, gitu ya. Nah, jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu. Next. Ada kewajiban, jadi karena itu adalah hak, dana itu adalah hak, gitu ya. Hak itu kan selalu diikuti dengan apa? Dengan kewajiban. Jadi yang pertama adalah wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. Nah, ini pasti ya, karena kita akan melaksanakan pelatihan itu ya. Kemudian menyetorkan makalah hasil penelitian yang hal yang telah ditetapkan, gitu ya. Misalnya proposal kapan harus dikumpul, kemudian apa namanya laporan hasil kapan harus dikumpul, artikel ilmiah kapan. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk menetap untuk tertib terhadap waktu itu ya. Kemudian luaran wajib. Nah, jadi ini yang untuk penelitian pemula jurnal Sinta 5 sudah cukup, gitu ya. Nah, tetapi upayakan untuk yang diterbitkan di luar Warma Dewa dulu, gitu. Jadi sekali lagi ini berlatih, sekalian kita akan berlatih menjalin kolaborasi atau menjalin menjalin network dengan jurnal-jurnal yang ada di luar Warma Dewa. Nah, itu idenya itu, bukan berarti kita tidak ini fokusnya tidak ke Warma Dewa, enggak, bukan seperti itu, karena ini fokusnya dalam berlatih, gitu ya. Berlatih untuk menjalin network, berlatih memenuhi persyaratan jurnal di luar, berlatih untuk membangun jejaring dengan penulis-penulis dari luar. Kemudian yang nomor 4, jadi menyetorkan draft artikel itu sudah pasti, gitu ya. Jadi karena luarnya harus kita komunikasikan dengan masyarakat ilmiah, jadi harus ada draft artikel. Nah, yang nomor 5, jika pun misalnya tidak berhasil di dalam tahun pertama, yang itu sudah ada korespondensi, misalnya bukti kirim misalnya ke jurnal tertentu, itu sudah bisa. Itu kewajiban. Next. Nah, yang berikutnya, itu adalah untuk yang dosen pemula. Jadi sekali lagi yang dosen yang belum ber-NIDN kami putuskan boleh untuk mengikuti skema hibah ini. Kalau di tahun pertama kami tidak izinkan karena kami ingin mendorong agar terjadi publikasi dari dosen yang ber-NIDN dulu, itu sekarang orientasinya kami rubah. Karena dosen yang ber-NIDN sekarang sudah wajib punya penelitian untuk mengisi BKD-nya. Jadi di kami justru kita rubah sedikit strateginya sekarang, gitu ya. Strateginya yang tidak ber-NIDN pun bisa. Nah, itu yang untuk yang pemula ya. Yang kedua adalah skema hibah tematik. Nah, ini yang memang benar-benar kita arahkan untuk membangun tema-tema penelitian yang up to date, membangun tema-tema yang membicarakan isu secara global. Nah, itu yang tujuan dari kenapa sih ada hibah tematik ini. Nah, inilah yang mungkin nanti akan menjadi embrio dari pusat-pusat studi tadi. Nah, tema yang pertama, jadi Bapak Ibu boleh mengembangkan studi Bali dan Indonesia bagian timur. Silakan di tema-tema ini dikembangkan, gitu ya. Yang kedua ada subtemanya. Jadi ada 3 subtema, yang pertama adalah kajian kritis terhadap kearifan lokal. Jadi sekali lagi kajian kritis ya, bukan hanya laporan bahwa ini ada kearifan lokalnya A, B, C, D, bukan itu saja, tapi kajian kritis. Kenapa sih itu bisa
dilahirkan, kenapa sih spesifik hanya di situ saja berlakunya, dan coba melakukan kajian yang kritis. Jadi sekali lagi itu bisa menjadi bekal kita saat kita misalnya ikut conference di mana, ikut conference di Sydney misalnya. Nah, ini yang terjadi, ada kajian kritis terhadap kearifan lokal dalam berbagai disiplin. Pengobatan herbal misalnya, ya, yang berbasis pada pengetahuan lokal. Jadi ini sesuatu yang bottom up. Biasanya sekarang pengobatan kan top down, ditetapkan oleh pemerintah dan seterusnya bersifat top down. Ada nggak di masyarakat lokal misalnya pengetahuan lokal yang sudah mengenai hal itu? Nah, ini sekali lagi akan menjadi sesuatu yang menarik kalau kita tawarkan di conference internasional. Dan yang paling penting dia bisa menjadi pembuka pembicaraan. Biasanya setelah conference itu akan ada namanya dinner ataukah makan siang. Pada saat makan siang itulah kesempatan kita melakukan lobby. Saya menemukan di Kupang ada kebiasaan masyarakat yang justru berpengaruh terhadap kekuatan gigi misalnya. Jadi kita bisa membuka pembicaraan dari situ gitu ya. Nah, dari situ nanti siapa tahu ada orang yang tertarik, lalu kita akan mulai bisa melakukan pembicaraan yang lebih serius. Seperti itu semangatnya. Next. Tema yang kedua adalah ini kembali ya ke ekologi, pariwisata dan ekowisata. Ini rasanya kita belum pernah melakukan penelitian yang solid terhadap ekologi, pariwisata, dan ekowisata. Sehingga di dalam subtema kami menawarkan kalau ada teman-teman yang ingin melakukan baseline riset, gitu ya. Jadi riset untuk menemukan konsep, ide dasar, asumsi-asumsi, dan juga perkembangan ilmu ekowisata. Seperti apa sih sebetulnya ini belum pernah kita lakukan. Tapi kita langsung melakukan aplikasi desa wisata di tempat A, desa wisata di tempat B. Asumsi dasarnya belum kita pegang dengan kuat, konsep-konsepnya belum kita pegang. Nah, kalau ada yang ingin membuat penelitian soal konsep-konsep, asumsi-asumsi dasar, perkembangan-perkembangan teoritik di bidang ekowisata, kami akan sangat menerima dengan tangan terbuka. Ini bisa menjadi baseline kita bersama-sama gitu ya, di dalam melakukan riset-riset di masa yang akan datang. Yang nomor dua adalah kajian kritis lagi ya, dan sekaligus mereview implementasi, manifestasi dan dampak dari ekowisata berdasarkan prinsip-prinsip dasar ekowisata. Nah, ini kalau ada yang melakukan ini akan sangat bagus sekali gitu ya, sehingga kita bisa tidak sekedar menyanjung-nyanjung atau memuji-muji pariwisata, tetapi kita bisa melakukan kajian kritis. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi pembangunan ke depan. Yang nomor tiga adalah kajian empiris. Kembali ya, melakukan penggalian-penggalian kalau ada misalnya kearifan lokal dan seterusnya yang berpengaruh terhadap praktek-praktek wisata yang barangkali bisa kita kembangkan. Dia bisa menjadi embrio kecil, tapi yang bisa kita kembangkan menjadi kebijakan pengembangan. Next. Yang berikutnya, tema yang nomor 3 adalah pembangunan lokal dan kebijakan. Ini bisa dilakukan, mungkin teman-teman di FISIP akan bisa melakukan ini, banyak bisa melakukan kajian-kajian kritis misalnya terhadap kebijakan pembangunan, kajian multidisiplin terhadap kebijakan pembangunan. Tema yang keempat, yang terakhir, 3 aja ya temanya ya. Oke, jadi ada 3 ya dia tematik yang kami tawarkan. Nah, silakan Bapak Ibu yang lektor ke atas. Nah, ini tidak terbatas. Pesertanya kami buka lebih lebar lagi, tetapi yang penting harus masuk ke dalam tema tersebut karena akan kita jadikan sebagai embrio menuju internasionalisasi penelitian di Warma Dewa Research Center gitu ya. Nah, embrio ini yang nanti akan dikembangkan di pusat-pusat studi tadi. Ketua penelitinya jabatan minimalnya disuruh lektor. Jadi yang maksimalnya lektor, yang ini adalah minimalnya yang lektor. Ya, sementara pengaju dan anggotanya sama, 1 orang pengaju, 1 orang anggota, bisa lintas fakultas dan sama juga melibatkan sebanyak-banyaknya 5 orang mahasiswa. Tidak sedang menerima hibah gitu ya. Kemudian tidak diperkenankan untuk mengajukan di skema dosen pemula misalnya, karena lektor akan berpotensi dia mengajukan di pemula lalu di tematik mengajukan. Jadi pilih satu-satu. Jadi sekali lagi ini kita coba tertib dulu ya terhadap penelitian. Kan di BKD hanya disyaratkan 1 penelitian dalam 2 semester, jadi aman gitu ya. Nah, ini yang berikutnya juga sama ya, asasnya adalah supaya asas kita bisa melakukannya dengan tertib, kita bisa melakukannya dengan taat asas untuk menjamin hasil yang bagus. Jadi ada juga aturan-aturan lain yang menyertainya gitu ya. Jadi yang nomor 8, nomor 9, 10 dan
11 itu adalah mengatur asas ketertiban dan ketaatan terhadap kontrak, itu kan akan ada kontrak. Next. Pembiayaan, nah ini hibah tematik, pembiayaannya maksimal bisa sampai 50 juta. Tentu kami evaluasi tidak semua langsung dapat 50 juta gitu ya. Jadi nanti dananya evaluasinya seperti apa tergantung dari metode dan pengumpulan datanya. Kalau metodenya sederhana, data yang dikumpulkan sedikit tentu tidak akan bisa mendapatkan 50 juta. Itu yang akan menjadi bahan evaluasi. Misalnya data yang dicari cukup besar jumlahnya, kemudian harus dicari sampai ke Kupang, harus ber2 sampai 5 kali bolak-balik. Nah, ini yang akan kita pertimbangkan untuk bisa didanai dengan dana maksimal tadi ya, karena kita ingin mengembangkan yang Indonesia Timur tadi. Pencairannya juga sama, sudah diatur oleh teman-teman, nanti akan dicantumkan di dalam kontrak. Next. Kewajiban, nah ini kewajibannya luarannya Sinta 2 ya Bapak Ibu ya. Bisa juga jurnal berreputasi Web of Science atau yang Scopus, jadi itu 3 pilihan, jadi kita memberikan pilihan. Ini benar-benar berfokus pada kualitas, jadi karena akan kita jadikan sebagai baseline untuk penelitian internasional. Dan kami berharap nanti di dalam di dalam roadmap penelitiannya juga dicantumkan bahwa ini akan menjadi basis dari penelitian internasional yang akan dilakukan di tahun 2023 atau di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu sebaiknya mencantumkan itu, jadi kita bisa langsung menuju ke sasaran yang hendak kita capai. Kemudian yang berikutnya mengatur bagaimana kalau misalnya belum dimuat tidak apa-apa, yang penting sudah mulai ada korespondensi juga tidak ada masalah gitu ya. Dan yang nomor 5 juga seperti itu. Kami hanya ingin bahwa memang benar-benar akan dipublikasikan. Bapak Ibu yang harus mendemonstrasikan atau yang membuktikan bahwa sudah berupaya menuju ke arah situ. Kalaupun belum dimuat tidak apa-apa. Nah, nanti misalnya dimuatnya tahun depan, kabari kami bahwa sudah dimuat. Next. Nah, format proposal seperti apa sudah dibuatkan oleh teman-teman tim dari WARC. Bisa diklik di linknya itu, nanti ini akan di mana nih nanti? Ada di website. Di website ya, di website silakan dikunjungi ya. Nah, nanti kita akan kalau ada yang kalau ada yang pertanyaan bisa menghubungi tim di WARC ya. Jadi format proposalnya sudah ada, kalau sudah jadi di mana harus mengunggah juga sudah ada, sudah kami cantumkan di web. Jadi kita coba mengurangi penggunaan kertas dengan cara yang seperti ini. Karena reviewer kita juga reviewer kita juga tidak di Bali saja, reviewer kita ada di beberapa tempat di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, nanti semua proposal akan kami review. Nah, meskipun misalnya masih agak kurang bagus atau masih jelek, tapi punya potensi untuk dikembangkan, akan kita bantu bagaimana merumuskannya supaya lebih baik. Jadi prinsipnya adalah prinsip pendampingan, gitu ya. Meskipun orientasinya tetap orientasi hasil, jadi pendampingan dan hasil, gitu ya. Next. Nah, ini kontak yang bisa dihubungi di WARC setiap saat di jam kerja selalu ada orang yang bisa dikontak terkait dengan dan kami sangat berharap bahwa nanti akan ada dosen-dosen muda yang belum ber-IGN atau yang maksimal lektor akan mulai serius melakukan penelitian. Kalau penelitian selama ini masih menjadi anak tiri, sekarang kita coba dia menjadi, kita harus utamakan penelitian ini sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kami di WARC menunggu proposal dari Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama kita berupaya meningkatkan kualitas, sama-sama kita memiliki ambisi untuk melakukan penelitian yang memiliki level internasional. Selamat pagi. Nah, kalau ada proposalnya. Oke, ada contoh proposal ya. Oke, coba kita lihat ya, ada contoh proposal yang nah, ini format proposalnya. Nanti kalau Bapak Ibu berkunjung ke website kami lalu mendownload mendownload contoh atau format penulisan proposalnya, jadi ada yang di sana akan ada seperti itu tampilannya ya. Jadi sudah dibuat Bapak Ibu. Strateginya adalah Bapak Ibu tulis dulu di luar, nanti baru silakan dimasukkan ke dalam format ini. Nah, ini akan memudahkan Bapak Ibu mempertajam proposal, memudahkan tim reviewer juga melihat secara kritis proposal yang Bapak Ibu susun gitu ya. Nah, ini kami mencoba mengadopsi
proposal internasional biasanya juga formatnya seperti ini. Jadi sekali lagi inilah kita berlatih mau menuju ke internasionalisasi penelitian di Borneo Warisan Center. Tidak perlu panjang-panjang gitu ya, kita lihat potensinya untuk dikembangkan. Karena biasanya yang panjang-panjang menurut pengalaman banyak yang copy paste gitu ya, di copy dari tempat lain baru di paste. Tahun lalu kami menemukan ada 2 proposal yang di atas 70% plagiasinya gitu. Proposalnya panjang dan yang panjang itu justru harus kita sedikit curigai dan ternyata benar setelah kami masukkan di program matching, jadi ada di atas 70% matchingnya dengan proposal atau dengan tulisan yang sudah dibuat oleh orang lain. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi silakan dikunjungi website kami, silakan dilihat bagaimana caranya mengajukan proposal, dan kami tunggu proposalnya di tanggal 1 Februari ya, 1 Februari tahun 2022. Jadi ada waktu sebulan untuk menyiapkan proposal. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Pak Mandi sudah baik sekali menyampaikan sosialisasi mengenai hibah Yayasan Kopi Provinsi Bali tahun 2022. Saya mungkin akan sedikit meng-highlight ya, ada yang menarik tadi, ada 3 strategi ya yang dipakai untuk atau yang akan diterapkan pada hibah nanti gitu ya. Yang pertama soal dasar pemula, lalu tematik, dan juga kemudian mendukung 7 pusat studi tadi ya yang telah disampaikan. Nah, demikian untuk itu saya buka sesi tanya jawab kita ya. Mungkin ada yang teman-teman atau dosen peneliti yang mungkin ingin menanyakan mengenai keterangan-keterangan yang ada dalam panduan atau persyaratan dari pengajuan proposal hibah tahun 2022 nanti. Untuk itu kami persilakan untuk yang ingin bertanya, langsung kita bisa open mic untuk menyampaikan pertanyaan. Ya kan, mungkin ada yang kurang jelas atau yang disampaikan. Oke, ada yang pertama. Pak Mangde. Ya, siapa ini? Oke. Bu Ika dari Meril. Ya. Lalu ada Pak Ika yang resenet. Kita yang pertama Ibu Dr. Ika dulu ya, dari Meril ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ada usul saja sedikit untuk WARC bisa membantu kami juga, utamanya kami mungkin tidak tepat ya, kadang-kadang kita mengajukan di sulit ya, kami masih mencari partner tingkat nasional, juga baik internasional, di mana prodi jelas disyaratkan untuk bisa memiliki penelitian di tingkat internasional, nasional. Nah, untuk mengatasi kekurangan ini memang kita juga mengajukan ke Dikti ya, banyak juga kita sudah usulkan tahun lalu, tapi adalah cadangan gitu ya, selain ke Dikti, untuk hibah Dikti, adakah atau alokasi khusus ya bagi prodi untuk misalnya penelitian tingkat nasional maupun internasional, khususnya joint riset yang sudah pasti kan dengan misalnya dengan salah satu perguruan tinggi di tingkat nasional, kemudian salah satu perguruan tinggi di tingkat internasional. Nah, memang prosesnya pasti panjang ya, sedangkan kami membutuhkan kecepatan dalam menyelesaikan waktu-waktu, misalnya dengan lemlit itu kami seperti kemarin kami terlepas, sudah nggak bisa mengajukan karena kami masih bernegosiasi dengan mereka berapa kemampuan mereka dan seterusnya. Nah,
kami berharap bahwa ini kami diberikan ruanglah sedikit di WIRC karena kami sangat membutuhkan dana itu untuk bantuan Juwina itu. Jadi itu sebagai usulan kami dari Prodi yang sangat berkepentingan mengisi level-level penelitian tingkat nasional maupun internasional untuk tahun 2022 sehingga nanti terisilah borang kami dalam laporan borang kami. Sekian usulan dari RIL. Terima kasih Pak Maldi dan kawan-kawan. Silakan mungkin yang bisa ditanggapi Pak Maldi. Jadi skemanya seperti tadi, silakan ditembak aja salah satu yang mana yang sesuai dengan persyaratan gitu ya. Karena tupoksi kami seperti itu gitu ya, meningkatkan kapasitas atau capacity building dari penelitian gitu ya. Kalau misalnya masalah akan membantu akreditasi ya BIKA ya. Nah, kalau yang membantu akreditasi itu tidak masuk di dalam tupoksi kami. Jadi fokus kami adalah membantu individu dari penelitinya, bukan membantu institusinya gitu ya. Secara otomatis nanti kalau individunya sudah terbantu, biasanya institusinya akan terbantu gitu ya. Jadi kami berfokus pada capacity building. Nah, tapi kalau misalnya ada proposal yang sesuai dengan yang seperti yang kami sampaikan tadi, silakan diajukan, nanti tim reviewer yang akan mereview. Itu kira-kira bisa ya. Oke, baik, terima kasih Pak Mandi. Nah, kebetulan kita ada dua yang akan kita ajukan. Satu yang ada pengembangan ekowisata di Labuan Bajo, kemudian juga koneksitas dengan tesis mahasiswa. Saya coba siapkan segera Pak Mandi. Semua nih Pak Mandi. Oke. Baik. Lanjut tadi raise hand ada Pak Wayan Kartika. Silakan Pak. Mike. Om Swastiastu. Selamat siang Pak Ketua WIRC. Selamat siang semua. Tadi sempat saya membaca tentang syarat nomor 4 di ketentuan bagaimana pengajuan proposal. Memang kita sadari ada dua lembaga yang sedang kita ajukan. Pertama di Lemlit, kedua munculnya agenda di WIRC. Nah ini apakah ada kebijakan atau celah atau kesempatan bagi kami yang sudah mengajukan proposal di Lemlit untuk bersaing juga di WIRC? Seperti itu Pak Ketua Mangde. Terima kasih Pak Ketua. Cuma sekedar bertanya seperti itu Pak Ketua. Saya harap sih ada kesempatan Pak Ketua. Semua Pak Ketua. Ya, silakan. Ini cuma masang dado Pak Kedado, benar kayak gitu ya, KPK ya bisik silakan gitu ya. Nah, jadi prinsip di WIRC itu sebetulnya tidak melarang orang mengajukan proposal gitu ya. Jadi prinsip adalah supaya bagaimana caranya supaya setiap peneliti bisa melakukan penelitian dengan baik, itu intinya ya. Jadi dalam 1 tahun kalau dia melaksanakan 2 penelitian akan sangat berat karena saya sendiri sudah mengalami melakukan kegiatan penelitian dan bersamaan juga harus melakukan kegiatan pengabdian yang bebannya sebetulnya 50-50 gitu ya, dan susah sekali. Apalagi kalau sekarang misalnya kita menerima 2 penelitian gitu ya, akan sangat susah dan penelitiannya kan tidak boleh sama nih. Kalau penelitiannya sama, nah double funding namanya ya, penelitian 1 tapi didanai oleh 2 sumber gitu ya. Nah kalau misalnya penelitiannya 2 dan keduanya temanya berbeda, metodologinya berbeda, akan sangat cukup berat melakukan itu karena kita di kampus juga harus melakukan kegiatan yang lain selain kegiatan penelitian. Dan kami sangat menyadari bahwa dalam pengisian BKD itu sebetulnya saya meyakini bahwa jumlah SKS kita semua jauh melampaui daripada syarat minimal yang dipersyaratkan oleh BKD. Nah tujuan untuk melakukan penelitian yang tertib ini salah satunya adalah untuk menghasilkan penelitian yang baik. Lalu bagaimana kalau misalnya di Lemlit belum ada pengumuman ya sampai sekarang ya, sampai akhir nanti tidak ada pengumuman, lalu seperti apa? Nah ini barangkali nanti coba kami bicarakan dengan teman-teman bagaimana mengatur strateginya. Yang jelas semangatnya adalah bahwa kita melakukan penelitian yang baik dan penelitian yang tertib dulu gitu.
inti dari semangatnya ya, Kartika ya. Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh beberapa orang ke saya. Masalah keluarga kayaknya itu. Ya, oke, ada satu lagi yang resen Pak Wayan Aryana. Silakan Pak Wayan Aryana. Pak Basoka namanya. Oh, Pak Basoka, sorry saya baca depannya. Halo, selamat pagi Pak. Pagi Mas. Pagi Pak Mangde. Ya. Mau tanya Pak, mungkin yang kelewat atau gimana ya, mau tanya. Masih memungkinkan nggak misalkan kalau Tiang kan posisinya sedang tugas belajar Pak, tapi ingin mengajukan ikut penelitian, entah itu sebagai ketua dan anggota, apakah memungkinkan Pak ya? Karena kan mengingatkan posisi Tiang mungkin kan masih belum jelas, maksudnya keberangkatannya itu. Daripada Tiang diam-diam aja, apakah memungkinkan menjadi ketua atau anggota? Kan sih Pak. Ya, oke. Kapan mau berangkat Mas? Masih belum jelas Pak, Omikronnya menunda segalanya. Ya, oke. Jadi Pak Basoka ini sudah diterima di Jepang gitu ya, di perguruan tinggi di Jepang, dan rencananya berangkat Desember, keburu ada Omikron. Akhirnya nggak jadi berangkat sampai sekarang ya Mas ya. Oke. Itu yang tugas belajar, sebetulnya kan mereka juga melakukan penelitian gitu ya, penelitian S3. Nah, penelitian di bidang ilmu dokter. Nah, ini kami sih belum mengizinkan bagi teman-teman yang sedang S3 untuk melakukan mengajukan proposal di WARC gitu ya. Karena sekali lagi soal tertib asas tadi ya, supaya sama-sama berjalan. Penelitian S3-nya jalan, fokus di situ sampai tugas belajarnya selesai. Nah, kami di sini akan mengharap teman-teman yang belum memiliki penelitian gitu ya. Dan kalau misalnya yang sudah sekolah S3 kan otomatis nanti akan dilatih bagaimana menyusun pertanyaan epistemologis, akan dilatih, bagaimana menyusun proposal akan dilatih gitu ya. Jadi nanti kalau Mas Oka ikut di sini, nanti pelatihan yang kami sediakan di sini juga akan menjadi mubasir gitu ya, akan sejenis dengan pelatihan yang nanti Mas Oka akan terima selama 1 tahun pertama di saat kuliah di S3. Nah, pelatihan yang kami buat ini juga sebetulnya mirip dengan pelatihan 1 tahun yang diterima oleh teman-teman yang sedang kuliah S3. Jadi nanti akan ada 2 kali hal yang mubasir. Jadi sementara kami masih belum mengizinkan teman-teman yang sedang menempuh pendidikan, baik itu tugas belajar atau izin belajar untuk untuk mengajukan proposal di WARC. Itu Mas, kira-kira Mas. Untuk semua Pak. Yuk. Semoga lancar ya, semoga Omikronnya hilang dan bisa segera ke Jepang. Iya Pak. Oke, ada lagi dari Asteria Putri, silakan Bu Asteria ingin bertanya. Makasih Bli Mangde, mau tanya sebentar. Yes. Ya, yang terkait dengan pelatihan tadi Bli Mangde. Jadi pelatihan yang tadi dijelaskan itu tujuannya untuk siapa? Jadi apakah hanya untuk yang mendapatkan hibah, dan apakah pelaksanaan pelatihan tersebut sebelum pelaksanaan hibah? Nah, karena saya tadi tertarik, sempat dikatakan untuk hibah itu boleh literatur review ya. Nah, untuk kuantitatif itu mungkin juga termasuk di meta-analisis. Jadi apakah itu termasuk itu? Karena meta-analisis ini sebenarnya sangat jarang gitu ya digunakan, dan sangat bagus sekali gitu jika WARC memfasilitasi kita untuk belajar mengenai hal tersebut gitu. Jadi karena mungkin meta-analisis masih jarang sekali digunakan untuk penelitian. Terima kasih Bli Mangde. Jadi awalnya pelatihan ya, membulut jadi tukar-tukar pelatihan penelitian gitu ya. Jadi pelatihan itu wajib bagi yang menerima hibah, jadi harus ikut gitu ya. Nah, nanti kita lihat slotnya apakah masih bisa untuk yang bukan penerima hibah, nanti itu masih menjadi pembicaraan dari internal tim. Saya sendiri berharap bahwa itu masih bisa kita buka bagi teman-teman yang tidak menerima hibah. Tapi mungkin skemanya untuk mewajibkan itu mungkin teman-teman yang tidak menerima hibah harus bayar tidak banyak gitu ya. Untuk komitmen aja, jangan sampai mendaftar tapi di hari H nggak datang gitu ya. Akhirnya menghalangi orang lain yang ingin masuk. Karena seatnya selalu terbatas. Kami batasi seatnya supaya tidak menjadi kelas besar yang akhirnya mubasir.
Jadi kalau seatnya misalnya lebih dari 20 orang itu sudah terlalu besar seatnya gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat apa namanya, ada beberapa isu yang sepertinya belum tergarap dengan optimal. Misalnya isu ekowisata, apa sih ekowisata? Asumsi dasarnya apa? Kenapa dia lahir? Sejak kapan dia mulai berkembang? Nah, ini studi-studi semacam ini yang tadi Asteria bilang meta analisis memang belum, saya sendiri ya, saya mungkin sudah pernah, tapi saya sendiri belum pernah melihat. Nah, kalau ada yang mau melakukan itu, kami siap mendukung. Kita coba lihat ya, kita diskusikan dengan mentor nanti bagaimana kita mengeksekusi itu supaya menjadi materi penelitian yang baik gitu ya. Silakan diajukan ya Asteria ya kalau misalnya punya ide untuk melakukan meta analisis. Oke, makasih Blimang deh. Lalu ada siapa yang rasain nih? Pak Wayan Suko. Oke, silakan Pak. Ya, saya unmute dulu. Baik, makasih Pak. Selamat pagi. Selamat siang ya. Saya mau bertanya beberapa hal. Sebenarnya udah lama saya mau komunikasi sama Warma Dewa Research Center ya. Pertama, saya kurang begitu melihat tema-tema penelitian yang sifatnya itu non-empirik. Ya. Tema-tema penelitian yang sifatnya non-empirik, terutama untuk fakultas hukum. Ya. Fakultas hukum itu adalah fakultas yang hakikatnya itu normatif. Gitu. Jadi tolong diperhatikan. Itu saran dari saya. Saran juga itu. Lalu kemudian kalau kita bicara masalah skema pembiayaan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya non-empirical itu seperti apa ya kebijakan di Warma Dewa itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai masalah-masalah penelitian yang berhubungan dengan hukum ya. Sebenarnya saya ingin mengoreksi sedikit ya. Kita diskusi ya. Saya ingin mengoreksi sedikit. Kalau kita bicara pada dimensi birokrasi, sebenarnya sub-sub birokrasi seperti lembaga-lembaga penelitian dalam universitas itu sebenarnya kan wadah kita saja itu, ya kan? Wadah kita saja untuk saling bertukar pikiran, untuk difasilitasi agar para dosen yang sudah expert khususnya dengan ilmunya masing-masing itu bisa memang betul-betul berkarya. Kan itu aja sebenarnya. Lalu terkait dengan itu, kalau kita melihat dikotomi antara peneliti pemula atau tidak, ya kan? Sebenarnya itu persoalan teknis saja. Yang tahu siapa yang paling expert ya, bukan saya apa. Ya, misalnya orang hukum ya orang hukum itu yang tahu gitu. Jadi Warma Dewa Research Center ini hanya memfasilitasi sifatnya. Terkait dengan pelatihan itu juga persyaratan formal birokratis, ya kan? Bukan persyaratan keilmuan. Makanya setiap agenda-agenda yang berhubungan antara peneliti dengan wadah di mana dia meliti, demikian juga siapa orang-orang yang ada di sebuah wadah yang fungsinya untuk mengakomodir pada peneliti itu sifatnya diskusi. Ini perlu saya tegaskan, gitu. Nah, tapi saya kembalikan dulu pada pertanyaan pertama. Kita mungkin bisa diskusi agak panjang ini, momen yang sangat bagus tentang mekanisme pembiayaan. Demikian juga prosedur-prosedur tertentu yang berhubungan dengan penelitian-penelitian yang sifatnya non-empiris, karena dia kepustakaan. Kita bicara masalah riset tentang value, tentang nilai-nilai, sifatnya metafisika, ya kan, morality, justice, itu seperti tadi disampaikan oleh salah satu pembicara, ya kan. Nah itu seperti apa? Itu kan harus dipertegas juga skemanya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyinggung persoalan standarisasi. Standarisasi ini bukan hanya masing-masing universitas menurut saya, tapi Dikti sendiri pun itu mengeluarkan standar seorang ilmu itu seperti pakaian yang sifatnya unisex itu bisa distandarisasi seperti itu. Nggak bisa dong seperti itu. Masing-masing itu kan punya mekanisme keilmuannya sendiri yang kalau dalam kerangka elemen-elemen filosofi misalnya seperti tadi dikatakan salah satu epistemologi ya yang paham ya penelitinya gitu. Jadi dikotomi itu sifatnya hanya birokratis. Gitu. Itu saya koreksi itu, karena itu berhubungan dengan eksistensial masing-masing peneliti. Nah, kemudian baru saya akan masuk pada persoalan sedikit
tentang visi dan misi terkait dengan Bali dan lain-lain yang ingin diteliti. Karena ini berhubungan dengan Warmadewa yang keberadaannya secara fisik atau geografis memang di Bali gitu. Nah, itu saya akan perjelas di situ. Apa yang saya mau perjelas di situ? Kalau kita mau bicara masalah value, ya tentang Bali, globalisasi dan sebagainya, itu bukan komparasi itu sendiri, bukan tentang komparasi itu sendiri, tapi bicara pada metode keilmuan tertentu yang digunakan untuk mengeksplorasi hal-hal apa yang ingin dijawab sebagai sebuah isu yang sangat spesifik atau setidaknya spesifik, yang tidak hanya berkutat pada persoalan komparasi yang sifatnya general, nanti kita latah. Gitu. Nah, saya setuju ketika kita misalnya ingin mendorong peneliti-peneliti kita untuk mengeksplorasi nilai-nilai yang ada, baik itu lokal, nasional, internasional, itu kita padukan. Dan otomatis kalau sudah kita bicara masalah value, Pak, nggak bisa kita standarisasi seperti itu. Nah, saya beberapa akhir-akhir ini, entah saya nggak baca atau tidak, atau baca, tapi saya kurang paham. Ya, saya melihat, tolong dikasih atensi untuk melihat penelitian-penelitian yang sifatnya non-empirik ini, yang bicara masalah metafisika ini, terutama hukum itu. Gitu. Saya juga pesan sama orang hukum, Anda kalau bicara masalah penelitian hukum, ya kan, kalau Anda mau ambil aspek empiriknya, ya saudara sampaikan aja bahwa itu penelitian sosial. Jangan ngomong penelitian hukum, gitu loh. Judulnya nanti beda. Itu kita bisa perdebatkan itu. Kalau perlu kita adakan ini khusus untuk tiba pada sebuah pemahaman bersama terhadap masalah-masalah seperti itu. Itu sebenarnya sangat pivotal, fundamental bahkan. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Warmadawa Research Center ini untuk entah dari sisi isu-isu yang dipilih, terus kemudian reasoning yang mendasari pilihan isu, begitu juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah birokrasi dan pembiayaannya itu tolong diperhatikan supaya balance, jangan hanya penelitian-penelitian yang sifatnya empirical approach aja itu yang terus sementara kami di hukum ini sebenarnya lebih pada penelitian non empirik. Nah, itu mungkin perlu didiskusikan itu. Saya rasa begitu. Ya, terima kasih. Mau ditanggapi dulu. Ya. Nah, oke. Sorry, ini ada sedikit kendala teknis di sinyalnya agak putus-putus. Oke, terima kasih Pak Suko masukannya ya. Jadi yang pertama tema-tema itu sebetulnya tema-tema yang sangat sangat general gitu ya, sangat umum, tidak khusus harus ke yang non empirik gitu ya kata Pak Suko tadi. Kami justru mempersilakan teman-teman peneliti untuk mengajukan ide-idenya gitu ya. Nah, nanti yang akan menilai siapa? Bukan kami. Jadi sekali lagi nanti akan ada tim reviewer yang akan menilai itu gitu ya. Jadi mereka yang kuasanya yang akan menilai layak dan tidaknya bukan tim YRC. Jadi sekali lagi kami tugasnya adalah mengelolanya. Nanti akan ada tim reviewer. Di situ nanti akan ada Pak Herawan, akan ada Pak Budiana, akan ada Ibu Indri dari UGM, akan ada Bu Wita dari UNUD yang akan melihat apakah ini memenuhi atau layak untuk didanai gitu ya Pak supaya. Kemudian untuk yang meta analisis Pak Suka. Metafisika ya, meta analisis. Kelola apapun idenya yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya. Nanti kita akan diskusikan dengan tim reviewer yang akan berbicara lainnya. Lalu nanti penelitiannya juga akan didampingi oleh peneliti senior di bidang ilmu hukum. Nanti kita akan pilih mentor-mentor. Jadi sekali lagi tujuannya supaya kita mampu menghasilkan penelitian yang baik. Gitu ya. Terima kasih masukannya Pak Suko. Kita siap menampung itu. Jadi karena memang idenya untuk menginternasionalisasikan gitu ya. Jadi kita coba kaitkan dengan apa yang terjadi sekarang. Ya, saya potong dikit Pak, dikit lagi. Oke.
saya setuju internasionalisasi, globalisasi ya. Apalagi kalau temanya berangkat dari tren-tren terkini yang bisa kita lihat dari sumber-sumber buku politik global, jurnal dan sebagainya. Cuma maksud saya, entah itu nasional, entah itu internasional, itu aspek yang di sana itu tolong lebih dispesifikkan ya. Dan lebih spesifikasi yang saya maksud ini kalau untuk internasional, misalnya ini penelitiannya misalnya tentang justice, tentang value, tentang fairness, tentang equitability, ya kan? Ya lu dari sana itu mekanisme penelitiannya seperti apa? Karena tidak selalu harus ada data itu, Pak. Dia hanya di kepustakaan begitu aja. Apakah Warmadewa kemudian beli buku ya berapa paling enggak 1-2 miliar itu beli gitu supaya kita juga merisetnya itu jangan buku-buku itu tok gitu. Mungkin itu sangat penting sekali itu. Terus mekanisme pembiayanya seperti apa? Karena kalau bicara masalah pertanggungjawaban keuangan, dia kita tiba-tiba selalu berpikir sering yang nyari data ke lapangan aja itu yang dibiayai, yang ngumek perpustakaan itu gimana itu kan dia diam di situ aja itu gimana itu perlu disediakan ini juga itu Pak Ketua ya. Nah, gitu. Itu mungkin Pak ya. Makasih. Oke, thank you. Ya kita pertimbangkan. Kita sempat bahas itu juga Pak. Karena kita tidak langganan jurnal, lalu bagaimana pengumpulan datanya yang seperti itu sempat kita bahas. Nanti silakan diajukan di bagian metodologi, nanti kita evaluasi sama-sama ya. Intinya kan kita cari cara terbaik bagaimana caranya kita penelitian kita bisa berhasil gitu ya Pak Suko ya. Terima kasih ini masukan yang sangat. Terima kasih. Termasuk membeli buku ya, kami juga sedang memikirkan itu membeli buku-buku seperti yang Pak Suko tadi sarankan ya. Nah mengenai langganan jurnal ini kami juga sempat menjujang di sini gimana caranya supaya kita bisa mengakses karena tanpa itu sangat sulit melakukan meta analisis tadi gitu ya. Terima kasih Pak Suko ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suko telah bertanya. Ada silakan. Kita masih punya waktu ya setengah jam lagi ya. Ya masih banyak waktunya. Jika ada yang masih mungkin kurang jelas atau belum jelas begitu atau ingin menyampaikan sesuatu silahkan mengenai hibah ini silahkan bisa raise hand. Oke, ada Pak Victor ya yang sudah raise hand. Baik Pak, silahkan Pak. Ya Pak Bayu, coba respon kecil aja. Jadi menegaskan Pak Wayan Suka aja tadi. Jadi artinya boleh menawarkan satu proposal yang sifatnya studi literatur begitu atau seperti apa gitu. Jadi hanya menegaskan aja supaya kita clear bahwa karena studi literatur saya setuju dengan Pak Wayan Suka bahwa isu-isu tentang ya hal-hal yang bersifat normatif itu juga bagian dari penelitian itu, bagian penting dari penelitian itu. Hanya menegaskan saja, jadi apakah itu oke untuk diajukan seperti itu. Terima kasih Pak Bayu. Oke, jadi memang kami ada di situ di salah satu skema. Silakan melakukan, kami menyebutnya baseline riset ya, jadi riset yang memang kita mulai dari literatur. Tapi nanti silakan diajukan proposalnya ya, Pak Victor ya ini ya. Pak Victor dari Fakultas Hukum ya? Oh dari FISIP ya? Dari FISIP Pak. Dari FISIP. Ya. Temannya Bayu berarti ya. Kalau ada masalah dari itu. Ya oke, sip. Kita mengencourage itu ya. Karena kita menyadari kadang-kadang kita melakukan penelitian tanpa baseline yang kuat gitu ya, baseline konsep yang kuat. Jadi kalau misalnya ada itu, tetapi nanti dilengkapi dengan di bagian akhir dilengkapi dengan agenda riset berikutnya. Jadi kalau baseline riset biasanya di situ akan ada agenda-agenda yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Itu ya Pak Victor ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Victor. Ini ada yang bertanya ya, karena saya diinfo sama teman-teman di
karena tidak bisa open mic gitu, jadi Siapa itu? siapa ini? Ya saya bacain aja ya. Ya, jadi namanya Pak Yoga Parawangsa, jadi dosen muda di program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian. Jadi saya bacakan. Izin bertanya, saya sudah menyiapkan satu proposal untuk diajukan ke WRC. Ya, topiknya terkait apa ini? Iktiodiversitas, gitu ya. Jadi persebaran dan status, iktiodiversitas, persebaran dan status konservasi kumpulan ikan di kawasan ekowisata Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan Pasar. Saya sudah mendapatkan dan membaca buku panduan untuk pengajuan hibah WRC tahun 2022, tapi saya belum bisa menentukan topik dari apa ini? Tema-tema yang dari tema gitu. tema yang mana? Ya, katanya mohon maaf sudah tidak bisa open mic. Ya, karena ada perbaikan atap. Oke, saya terus Lagi ribut ya di sana ya. Ya. Pak Yoga. Oke, soal ikan ya. Jadi ada beberapa yang bisa disasar gitu ya di dalam tema itu, bisa ke arah kebijakan, bisa ke arah perubahan iklim, bisa ke arah ekologi. Ya, Yoga ya. Jadi 3 itu bisa difokuskan. Jadi sekarang Yoga punya satu topik yang mungkin cukup besar. Sekarang kita fokuskan apakah mau kita bawa ke ekologi, apakah kita bawa ke perubahan iklim, apakah kita bawa ke kebijakan. Silakan difokuskan ke salah satu tema yang sudah kita tawarkan supaya nanti bisa kita kelompok-kelompokkan nanti terutama di bidang reviewnya, reviewernya nanti supaya juga terfokus ya di dalam menilai proposal masing-masing. Tapi rasanya dari pertanian, dari Fakultas Pertanian, reviewernya cukup oke lah Pak Ketunyana nanti ya, yang dari Mas Saraswati yang juga yang menyusun buku panduan, salah satu anggota tim panduan di DIPI ya. Jadi diarahkan ke salah satu ya, Yoga ya. Sangat menarik ini sebenarnya apa yang disampaikan. Oke, baik, ada lagi mungkin? Masih banyak sekali waktunya. Bisa, kalau tidak memungkinkan untuk open mic bisa menggunakan fitur chat. Oke, terima kasih arahannya ya. Thank you Yoga. Ditunggu ya proposalnya. Ya, ada lagi, silakan. Ini karena waktu masih banyak, ya sangat memungkinkan untuk kita membuka diskusi dan menjawab bagi yang mungkin belum pas sekali dengan pemahaman dari buku panduan dan penjelasan. Silakan. Siapa kontak personnya di WSC? Nanti mungkin ditaruh aja kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan ke situ. Siapa tahu sampai di rumah baru ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa ini? Nuk. Siapa Nuk? Oh sorry, Bu. Ada itu. Ya. Pertanyaannya adalah dari Bu Gatrini. Ya. Pertanyaannya adalah kapan pengajuan proposal dimulai? Pengumpulan terakhir tanggal 1 Februari. Sudah boleh. Link webnya sudah dibuka ya. Jadi link webnya sudah dibuka. Terakhir kita akan tutup di tanggal 1 Februari. Nah, ini sih mungkin yang masuk ke chat. Luar itu. Ya, mungkin tidak ada mereka ya, mungkin belum muncul ya. Dasarnya di sini di WSIP ada staf yang selalu ada di sini ya. Kita ingin menanyakan perihal mengenai apa namanya hibah ini gitu. Jadi kalau ini belum muncul juga apa kita end saja ya selanjutnya. Intinya gini, kalau setiap ada pertanyaan kami sangat terbuka untuk mendiskusikan setiap persoalan, setiap usulan yang masuk dari Bapak Ibu sekalian. Fokus kita adalah pada bagaimana kita menghasilkan penelitian yang baik, bagaimana kita menjadi peneliti yang juga baik gitu ya. Jadi ada dua yang kita fokuskan. Karena kami meyakini kalau penelitinya sudah memiliki kemampuan yang mumpuni,
penelitiannya sudah baik, maka hasilnya dalam bentuk publikasi juga akan baik. Nah, itu sebetulnya fokusnya. Nah, kalau ada misalnya hal-hal yang perlu didiskusikan sepanjang hendak mencapai itu, kita akan carikan jalan keluar terbaik, gitu ya. Nah, kalau masih ada pertanyaan, boleh dihubungi di WRC yang pintunya selalu terbuka di jam kerja. Terima kasih. Ya. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin lagi ya, saya tidak lama-lama juga berdiam, mematung gitu ya, jadi tidak bertanya lagi. Jadi kita end saja gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang bertanya gitu kan ya, kita bisa teman-teman bisa datang ke WRC untuk pertanyaannya seperti yang disampaikan oleh Pak Mandi tadi. Baik, mungkin tidak ada lagi yang saya sampaikan pada pagi menjelang siang hari ini ya gitu. Oh ya, ini saya dititipin absensi sudah ada di chat ya, ini dari notif dari teman-teman di teknis ya. Itu saja, mungkin proposal tetap akan kita tunggu masih sama ya sampai 1 Februari. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengajukan, silakan mengajukan proposalnya ke WRC. Baik, akhir kata saya tutup kegiatan kita pada pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dalam kegiatan sosialisasi Yayasan Kesehatan Korupsi Provinsi Bali tahun 2022. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang. Ya, live ya. Nih, mungkin padahal sudah ini karena pikirnya nikel kuang cek menjalan kan malu sebenarnya kagak ngatur bang otak geno bang otak sing berpikir lagi jeng nerimo no beres kan sama makanya sekolah kayak pikir lawan orang numut kan bener nih setuju kagak bangke bener olah kena terus cara coba sang ada Soekarno merdeka kok Indonesia sang ada nomor 2 tuh Mendro kan gitu ya
namanya itu